salah satu cara memperbaiki diri adalah membantu saudara muslim kita. Dengan itu kita akan jadi orang-orang yang jauh dari neraka. Nah, bantuan tuh macam-macam. Bantuan berupa harta, berupa penyediaan tempat, berupa makanan, minuman, itu juga bagian dari bantuan yang sangat tinggi nilainya. Karena kalau seseorang itu bersedekah walaupun secuil roti dan sedekahnya diterima oleh Allah, itu akan menghalangi dia masuk neraka. Pintu neraka akan terganjal, nggak bisa dibuka gara-gara sedekah secuil roti yang terterima. Bagaimana kalau sedekahnya itu satu kresek? Bagaimana kalau sedekahnya itu cukup untuk makan berbulan-bulan? Nah, di antara bentuk bantuan yang tertinggi adalah ngurusi agamanya saudara muslim kita. Gimana saudara muslim saya ini lebih taat lagi kepada Allah, lebih rajin ke masjid, lebih sempurna iman dan amalnya. Maka orang yang ngajak saudara muslimnya untuk tambah dekat dengan Allah, itu seakan-akan dia ini bukan sedekah roti, sedekah istana, sedekah bidadari, sedekah ini, sedekah itu. Maka tentu pahalanya jauh-jauh lebih besar. Dan ini tidak boleh dipertentangkan, karena sudah jadi kebiasaan manusia. Kalau orang itu ngomong doang, walaupun omongannya baik, ngajak kepada kebaikan, walaupun itu sangat baik, kalau nggak disertai dengan ekrom materi, dikit-dikit sekemampuannya, walaupun seperempat kue, seperempat tempe, seperempat kerupuk, itu jadi ajaan-ajaan kebaikan dia ini menjadi semacam gersang, sulit untuk menarik perhatian saudara-saudara muslimnya. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita dengan para sahabat. Bahkan Nabi kita mengatakan ada 3 hal kalau kalian kerjakan, kalian akan masuk surga dengan selamat. Afsus salama, sebarkanlah salam. Jadi kamu bergerak untuk mendoakan umat biar selamat, biar disayang oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa'at aimut ta'am, berilah ikram makanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini ada nasi pecel, silahkan kita makan bareng-bareng. Afsus salam, wa'at aimut ta'am. Kemudian terakhir, waqumu billail wan nasu niyam. Malam tahajudlah kalian di waktu orang-orang pada molor, pada ketiduran. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian kerjakan hal tersebut, kalian akan masuk surga tanpa kendala, masuk surga dengan selamat. Ada orang yang pintar, ada orang yang kurang pintar. Kalau orang kurang pintar nih ada 2 fadilah. Fadilahnya it'amu ta'am dengan fadilahnya mikirkan agama dipertentangkan, hanya dipilih salah satu. Akhirnya menjadi agama itu kurang indah dan kurang sempurna. Wa kharajal Baihaqi isnadihi an Ali bin Husain an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'takafa 'ashran fi ramadhan kana kahajjataini wa umrataini. Barang siapa beriktikaf 10 hari fi ramadhan, di bulan Ramadan, sudah kelewat ini. Karena maka adanya iktikaf dia. Ini riwayat ini dari Ali Zainul Abidin, dari Sayyidina Husain, dari Sayyidina Ali. Karena maka adanya amalan iktikaf dia 10 hari di bulan Ramadan tanpa dibatasi awal, tengah atau akhir. Bahkan sebagian surah mengatakan tanpa diharuskan harus berurutan.
Karena maka adanya itikaf dia kahajjataini wa umrataini seperti 2 kali haji dan 2 kali umroh. Allah Akbar. Ramadan sudah kelewat, sekarang Syawal. Thawabu man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittin min Syawal. Pahalanya orang yang puasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkan dengan puasa Ramadannya 6 hari dari bulan Syawal. Bulan Syawal puasa sunnah selepas Ramadan 6 hari dan tidak diharuskan berurutan. Di dalam 30 hari ini atau 29 hari ini kita puasa 6 hari. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa pada bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkan puasanya Ramadan tadi dengan 6 hari dari bulan Syawal, karena maka adanya puasa dia atau pahala puasa dia kasiyamid dahri seperti puasa sepanjang tahun atau setahun penuh. Jadi antara fadilahnya puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara fadilahnya puasa adalah memudahkan kita untuk jadi bagian orang yang takwa. Maka harapannya kalau orang puasa Ramadan, kemudian Syawal ini puasa 6 hari, akhirnya dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Harapannya sepanjang tahun jadi orang yang soleh, orang yang takwa. Maka nanti 10 harian lagi masuk kelas imtihan. Nah, sebelum itu sudah puasa 6 hari, harapannya sepanjang tahun itu jadi enggak bolosan. Sepanjang tahun jadi takwa. Ini secara rohani di antara usahanya begitu itu. Karena diri kita ini kan wali diragukan, nabi jelas bukan. Dapat bisikan, mungkin bisikan dari nafsu atau setan. Nah, kalau nggak ditolong oleh Allah itu ya kita kalah dengan nafsu kita, dengan setan kita, dengan kelemahan kita. Maka resep-resep ketakwaan begini ini bagaimana kita perhatikan dan kita laksanakan. Kemudian di antara fadilahnya puasa, sumu tasihhu, puasalah kalian akan sehat. Orang kok sokat sakit ini kalau diurus-urus biasanya karena keliru makan atau kebanyakan makan atau enggak berhenti makan. Makan aja sampai badan itu kebingungan. Rong tak dilebonin nah. Karena kecapean, yang demam, yang bisulan, yang gudikan, yang ini, yang enggak enak perutnya, males jalan. Puasalah kalian akan sehat. Maka harapannya dapat fadilah seperti puasa sepanjang tahun. Harapannya sepanjang tahun sampai Syawal depan itu sehat terus. Kalau belum waktunya mati. Orang tuh mati, ya memang akan mati. Kalau bisa mati nggak usah sakit ya mati gitu aja lah. Biar nggak ngerepotin orang. Wa an Thawban radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu al-hasanata bi 10 amsalha. Allah telah menjadikan al-hasanata, satu kebaikan, bi 10 amsalha, diganti menjadi 10 kali yang seperti kebaikan satu itu, 10 kali lipatnya. Allah berfirman dalam sebagian firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Ini penjabaran dari Nabi. Di antara maksudnya dapat pahala setahun itu gimana? Fasyahrun bi 10 asyurin, maka puasa satu bulan dapat pahala puasa 10 bulan. Satu bulan di sini ini yang dimaksud adalah Ramadan. Kita puasa 1 bulan Ramadan seperti puasa 10 bulan. Wasittatu ayyamin ba'dal fitri tamamu sanah, dan 6 hari selepas Idul Fitri adalah sempurnanya
kelipatan 1 tahun atau sempurnanya pahala 1 tahun. 6 hari. 1 hari seperti puasa 10 hari. 10 kali 6 berapa? 60. Lah 60 itu sudah 2 bulan. 2 bulan tambah Ramadan 10 bulan, akhirnya pas genap 12 bulan. Maka wasit ayyam ba'd fitri tamu sanah cara ngitungnya begitu itu. Rawahun Nasa'i, Imam Nasa'i telah meriwayatkan ya wallahu lafaz yang barusan kita baca adalah lafaz Imam Nasa'i. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban.